Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala li ya Ghausul A'zam. Kemudian berkata siapa Allah Subhanahu wa taala, ya Ghausul A'zam, wahai penolong yang agung, la ta'kul ta'aman, janganlah engkau makan akan makanan, wala tasrabu syaraban, dan janganlah engkau minum pada satu minuman, wala tanam nauman, dan janganlah engkau tidur pada tempat tidur, illa inda qalbin, kecuali inda qalbin, dengan hadirin, dengan hati yang hadir, wa ainin nadirin, dan mata yang senantiasa awas. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai penolong yang agung, janganlah engkau makan sesuatu atau minum sesuatu, dan janganlah engkau tidur kecuali dengan kehadiran hati dan mata yang awas. Jadi sesungguhnya makan, minum, tidur ini hanyalah mewakili daripada beberapa aktivitas manusia, daripada aktivitas seorang hamba. Akan tetapi pada hakikatnya seluruh gerak dan gerik manusia, baik bangun maupun tidurnya, janganlah pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hatta sekalian manusia itu tidur, tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan yang awas. Pandangan yang awas ini yaitu adalah muraqabah. Maksudnya muraqabah itu adalah mendekat, ya, paling tidak kalaupun kita tidak bisa bersama Allah, akan tetapi alternatif yang kedua yaitu adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kata ulama, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka ini maknanya yaitu adalah muraqabah, seakan-akan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang pertama dulu yang kita dahulukan, fa'budullah ka'annaka tarahu. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya, ketika kita tidak awas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata perbuatan kita ini telah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni hilang keberkahan daripada makanan kita, hilang keberkahan daripada minuman kita, hilang keberkahan daripada tidur kita. Kenapa? Karena kita tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau para wali-walinya Allah, terutama para nabi, inilah yang dikatakan bahwasanya nabi itu tidurnya nabi yaitu adalah dari saking khusyuknya di dalam sholat. Paham maksudnya? Karena as-salat itu secara bahasa yaitu adalah ingat, doa, ya, dia senantiasa bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan ad-dzikr, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bangun dan tidurnya. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cetuskan hadis, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim, alim yang bagaimana? Alim yang ahli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidurnya orang alim, kata Nabi, khairun min ibadatil jahil, lebih baik daripada ibadahnya orang awam. Nah, kenapa orang alim itu? Orang alim itu karena dia tidurnya pun dia tidak pernah lepas dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan makannya, jangankan minumnya, jangankan berjalannya, jangankan bekerjanya, ya, jangankan seluruh aktivitasnya, tidurnya pun dia senantiasa tidak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya setidaknya secara syariat sajalah. Kita tidur tuh ya pakai selimut. Cuma selimut yang dimaksud di sini para bapak dan bunda sekalian bukan selimut yang dahir itu. Yang dimaksud yaitu adalah a'udzubillah. Itulah berlindung kepada Allah. Jadi Allah yang menjadi selimut, Allah yang menjadi pelindung. Maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah sebaik-baik pakaian. Ya. Sebaik-baik pakaian, sebaik-baik selimut, sebaik-baik pelindung yaitu adalah takwa. Orang takwa itu orang yang tidak pernah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam bangunnya maupun di dalam tidurnya. Maka itu menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berkualitas. Jangankan pada saat hidupnya, pada saat tidurnya pun dia berkualitas. Kalau sudah seperti ini, jangankan hidupnya tidak menjadi manusia yang berkualitas di mata Allah, sampai akhiratnya lebih lagi berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa kesimpulan daripada hikmah ini para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi janganlah engkau tidur, ya janganlah engkau makan, janganlah engkau minum, ya kecuali dengan kehadiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dibalin, segala suatu urusan atau suatu perbuatan, la tabda bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar, maka perbuatan itu menjadi terputus, menjadi sia-sia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya ini erat sekali? Makanya setiap memulai perbuatan itu yaitu adalah hendaknya dengan bismillah. Apa maksudnya bismillah itu? Bis itu adalah dengan zat Allah Subhanahu wa taala, kan dengan Allah, tidak bersama kita kan. Kita bekerja dengan Allah, bukan dengan diri kita. Kita tidur dengan Allah, bukan dengan diri kita. Kita makan dengan Allah, kemudian kita minum dengan Allah. Kita apapun yang kita laksanakan, baik berdiri, duduk, berbaring, bangun, tidur, kita semuanya di dalam segala hal dan keadaan yaitu adalah kita tidak pernah keluar daripada bismillah. Maknanya kita berada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni kita lebur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat dan sifat asma kita telah lebur karena semuanya itu adalah menyatakan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya bismillah. Jadi kalaupun kita makan, kalaupun kita tidur, kalaupun kita minum, kalaupun kita apapun yang kita lakukan, hendaknya dengan bismillah. Bismillah itu bukan orang baca saja. Ya jagolah kalau bisa baca bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau tidur bismillah, mau apa-apa bismillah, jagolah. Ya, akan tetapi jangan sampai terputus pada bacaan itu. Karena bagaimana kenyataannya bismillah itu adalah menyatakan dirinya Allah, bukan menyatakan diri kita. Justru dengan melihat diri kita ini adalah menyatakan dirinya Allah, menerangkan hal keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini munculnya di dalam rasa yang sudah lebur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang belum makrifat nggak bisa, ya baca aja. Artinya kalau orang Arab pun nggak usah lagi dimaknain, nggak usah lagi diartikan, karena sudah bahasa Arab kan. Orang Indonesia saja yang butuh ini, orang-orang luar Arab aja yang tidak pakai bahasa Arab aja yang butuh makna itu. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Al-Qur'an itu berkumpul, kata Nabi, itu adalah pada Fatihah berkumpul pada bismillah.
Artinya dengan membaca bismillah itu, dengan mengucap bismillah, dengan tidak ada kebohongan pada diri kita, kita memang benar-benar bersama zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tidak bersama diri kita, apalagi dengan makhluk-makhluk yang di luar kita. Nah, maka ini tidak akan terputus keberkahannya, yakni ya bagaimana juga terputus orang namanya udah bersama Allah kan. Siapa pula yang mau memutusnya? Kita terputus itu kan karena sudah selain Allah yang nampak. Nampaknya bukan Allah, akan tetapi selain Allah, nampaknya selain Allah. Jadi tidak ada keberkahan. Pada apa yang diperbuat itu tidak ada keberkahan. Itu namanya terputus daripada rahmat Allah subhanahu. Kalau bahasanya itu adalah rahmat daripada Allah. Akan tetapi kenapa dikatakan rahmat? Bahwa akta ataupun bahwa abatar. Ya, kenapa dikatakan rahmat? Karena kita daripada rahmat Allah. Rahmat Allah itu bentuknya yaitu adalah sifatnya, zat, nurnya, zat yaitu adalah hakikat Nur Muhammad yang menjadi alam semesta ini. Makanya Allah katakan bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita bersambung kepada rahmat itu, kepada Nur Muhammad, hakikat lahir dan batin kita itu semuanya menyatakan nur itu, maka nur itulah yang menyatakan zat. Maka yang senyatanya yang wujud itu yaitu adalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala perbuatan kita, bangun dan tidur kita, apapun aktivitas kita, maka yang nampak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kerajaan alam semesta ini adalah kerajaan Allah dan Rasulnya. Kerajaan alam semesta, alam dahir, alam batin, alam dulu, alam sekarang, alam sampai kapanpun, maka yang nampak yaitu adalah hanya kerajaan Allah. Maka dia adalah Malik, dia adalah Yaumiddin. Bukan hanya di dunia, sampai kepada hari pembalasan dunia akhirat. Artinya apa hadirin yang dirahmati Allah subhanahu? Kita mati, kita hidup, dia tetap adalah raja, dia adalah tetap menguasai kita. Dan kita senantiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak bersama jasad lagi, jiwa kita tetap bersama Allah. Jiwa kita tetap bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu adalah tajallinya Allah ya. Setelah jiwa tidak ada sekalipun, maka ruh kita memang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini semuanya adalah tajallinya Allah. Sir itu adalah tajallinya Allah, ruh itu adalah tajallinya Allah yang menyatakan Allah. Maka tidak ada ruang kita untuk tidak bersama Allah, itu tidak ada ruang. Hati kita yaitu adalah daripada Allah ya. Jiwa kita itu daripada Allah. Semua menyatakan Allah. Maka itu Allah katakan kullum min indillah. Ya, katakanlah segala sesuatu itu daripada Allah. Tidak ada yang tidak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tertipu ketika turunan manusia ya, nampak ruh yaitu adalah dari Allah. Harusnya nampak Allah, nampak sir yaitu adalah semua dari Allah. Ini kan cuma turunan saja nih. Artinya tetap Allah menunjukkan dirinya. Makanya kita tidak ada jarak antara dunia dan akhirat itu, antara zahir dan batin itu tidak ada jarak. Semuanya itu Allah menyatakan dirinya la maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang wujud hak kecuali wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi wujud zahiri yang sifatnya sangat baru sekali, dan sebentar lagi ini habis kontrak dengan roh kita dan dipisahkan dengan jiwanya. Hati kita bersama Allah artinya menerangkan kenyataannya Allah, roh kita menerangkan kenyataannya Allah, akal kita menerangkan kenyataannya Allah, pikiran kita menerangkan kenyataannya Allah Ta'ala, nafsu kita menerangkan kenyataannya Allah Ta'ala. Semua termasuk nafsu menerangkan kenyataannya Allah Ta'ala, termasuk iblis menerangkan kenyataannya Allah Ta'ala, setan termasuk semuanya itu menyatakan kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi makhluk-makhluk yang dari seluruh kullu maujudun, segala yang maujud.
Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa nyatanya Allah. Bukan kita yang nyata, bukan makhluk yang nyata, akan tetapi yang maha nyata yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika makan, kata Nabi bahwasanya ketika makan dengan tidak membaca bismillah, maka makanan itu yaitu adalah dibantu oleh setan yang makan, ikut makan tuh setan tuh. Ya. Ketika berhubungan suami istri dengan tidak membaca bismillah, ya, kemudian tidak membaca doa, maka yang ketiganya yang ikut bersenggama di situ adalah setan. Artinya segala sesuatu yang tidak bersama Allah, yang tidak bismillah, ya, yang terputus kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang keberkahannya. Maksudnya semuanya tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu adalah keluar daripada dirimu. Kau mengikuti makhluk-makhluk yang lain, kau mengikuti nafsumu, kau mengikuti iblis, kau mengikuti setan, kau mengikuti malaikat, kau mengikuti dirimu sendiri. Ngikutin apa saja kau tidak boleh, karena ikutanmu yaitu adalah hanya Allah dan Rasulullah. Kalau nampak itu, itulah kenyataannya bismillah. Ya, makanya seperti hadis yang kita bacakan, kullu amrin bi ba'lin, ya, segala sesuatu perbuatan yang penting. Apa perbuatan yang penting? Ketika dia bersama Allah. La tunda bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tidak diawali dengan bismillah, artinya dengan Allah. Kalau sudah diawali dengan Allah, maka sampai akhirnya juga adalah Allah. Karena Allah tidak terikat dengan awal dan akhir. Dia adalah maha awal, dia adalah maha akhir. Hadirin wal hadirat, itu makna bismillah. Ba itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baru Rahman, Ar-Rahman itu adalah rahmat, yaitu adalah Nur Muhammad, yaitu adalah pada alam semesta ini kejadiannya nih, baik sebelum ini diciptakan, itu adalah rahmat. Ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan bahwasanya laula ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Andai aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu daripada rahmat Allah. Rahmat itu yaitu adalah Nur Muhammad. Jadi zahirnya nur, kemudian batinnya juga adalah nur, maka itu Rahman. Maka itu ulama-ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab syariat, dalam kitab-kitab fikih, bahwasanya Ar-Rahman yaitu adalah meliputi segala sesuatu, pemberian Allah, wujud Allah pada segala sesuatu, rahmat Allah pada segala sesuatu, ciptaan Allah kepada segala sesuatu, jaminan Allah kepada segala sesuatu. Mestinya segala sesuatu itu menampakkan kenyataannya Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut Ar-Rahman. Maka itu Rahman, ya, yaitu adalah meliputi, kata ulama-ulama ahli syariat, yaitu adalah meliputi segala sesuatu. Ini kenyataannya syahadat nih. Ar-Rahim pada bagian syariat yaitu adalah hanya bagi orang-orang yang beriman. Dalam bagian hakikat kedahiran, ya. Dalam bagian hakikat Ar-Rahman yaitu adalah sebelum ciptaan yang tak nampak, segala yang nampak, yakni adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Maka itulah Ar-Rahim. Terlebih Ar-Rahim itu sampai kepada kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hakikatul iman. Mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, ketika kita ini sudah lebur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni memang betul-betul bismillah itu sesuai, ya, dengan kenyataannya, bukan hanya ucapan saja. Nah, maka inilah orang yang senantiasa di dalam
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak akan bisa diwakili dengan kata-kata seperti ini. Yang merasakan saja, yang tembus ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul, ini akan bisa merasakan para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah. Maka itu yang tidak demikian, katakan yang makan, yang bekerja, yang tidur, yang minum, yang apapun yang kita lakukan dengan tidak bersama Allah, yakni tidak ada bismillah padanya, dia tidak bersama zat, sifat, af'al dan asma'nya, maka itulah yang terputus. Maka disitulah namanya campur tangan setan atau campur tangan iblis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana sih iblis tuh? Mana sih setan itu? Padahal ini kan barang nyata nih. Allah katakan inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa. Sesungguhnya nih Allah berjanji nih, sesungguhnya memakai nun taukid, sungguh-sungguh. Setan itu adalah musuh kamu. Fattahiduhu dan nyatakan dia sebagai musuh. Ya. Dia sungguh-sungguh adalah musuh kita, dia sungguh-sungguh nyata. Jadi musuh kita itu nyata. Tapi karena kita tak nampak terhadap musuh kita, maka itu dia berjanji dari dulunya aku akan menggoda Adam dan keturunannya daripada kanan, daripada kiri, daripada depan, daripada belakang. Hancur kita bawa belur. Padahal setan itu adanya pada diri kita. Jangan nengok anak setan berada di pokok-pokok kayu, berada di tempat-tempat gelap. Itu jin, bukan setan. Cuma setan itu bisa juga jin itu bisa bersifat setan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setan itu kan maksudnya menjauh. Artinya kita itu tidak bersama Allah gitu loh. Ketika kita sudah terputus kepada Allah, maka apa yang ada? Setan itu ada pada diri kita. Ketika kita sudah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita orang tua dulu bilang sama kita itu, kalau orang jahat itu dibilang setan, karena jauh daripada kebenaran. Jauh siapa hakikat kebenaran? Yaitu adalah zat yang maha benar. Atau kalau nampak, yaitu adalah sifatnya, yaitu adalah as-siddiq, yaitu adalah siapa siddiq itu? Bersifat siddiq, yaitu adalah Muhammad. Kebenaran, paham? Kebenaran itu sifatnya daripada zat yang maha benar. Kalau jauh daripada kebenaran, setan. Kalau kita jauh daripada kebenaran, kita namanya isyalah. Jangan ragu-ragu, nyatakan ini, kata Allah ini, nyatakan setan itu jelas gitu loh. Jadi ketika dirimu jauh, kau mengikuti hawa nafsumu, kau mengikuti dirimu, kau mengikuti yang lain, kau mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala yang menjauh, karena setan itu adalah maknanya dia menjauh. Ya. Jadi adanya itu pada diri kita. Makanya musuh yang paling berat itu sama diri ini, bukan di luar sana. Bukan manusia yang di luar kita. Kita ini kan mengkaji diri, ya. Kita ini mengkaji diri bagaimana kita tahu diri. Dalam diri ini banyak nih yang semuanya itu adalah menerangkan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis secara bahasa maknanya yaitu telah terputus. Maksudnya apa? Ini kan CS nih antara setan dan iblis nih. Kalau sudah menjauh, dia awalnya kan daripada keterputusan kita kepada Allah. Kan? Makanya dalam surat Al-Kautsar itu inna syani'aka huwal abtar. Ya, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci, siapa yang membenci itu? Dia yang tidak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang tidak mau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik zahirnya maupun secara batinnya. Itulah orang yang membenci. Kalau sudah kita membenci seperti itu, yakni menjauh setan tuh, itulah orang yang terputus. Iblis itu namanya terputus.
Makanya dikatakan terputus daripada rahmat Allah. Inna syanaka wal abtar. Abtar itu juga maknanya terputus. Kalau sudah terputus, apa yang terputus? Terputus daripada rahmat Allah, maka ada yang nampak apa? Tengok sama diri. Itu namanya iblis. Makanya diilustrasikan tuh orang-orang ahli-ahli film, ahli-ahli gambar tuh. Oh, iblis tuh dia bertanduk, dia berbadan api, dia mulutnya kesana kemari. Lah, itu ilustrasi. Ada jin daripada yang demikian itu, tapi kita lebih teruk daripada itu yang bertanduk tuh. Ya. Yang bertanduk kita, yang berkuku panjang kita, yang jadi harimau kita. Sifat kita yang pada diri kita yang telah terputus, yang menjauh itu setan iblis itu pada diri carinya. Kemana kita nak cari setan iblis? Cari dalam diri lah. Ini kan semuanya nih nampak nih. Baik dalam diri nampak sama orang-orang, tapi kita kan tak boleh nampakkan orang, tak boleh ngomongin orang setan iblis, nanti kena ketuk kepala kita sama orang. Kan? Yang ada kita menceritakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, nanti setan iblisnya dah hilang kan. Kalau sudah kenal kepada Allah, kalau sudah tak putus kepada Allah, kalau sudah nyambung kepada Allah dan Rasulnya, dia orang yang sudah tidak terputus. Tidak ada lagi cerita setan, tidak ada lagi cerita iblis. Yang ada hanya Allah, adanya pada diri. Maka itu betul kata ulama itu, wujud dirimu itu pertama. Kalau wujud diri kita ada, makanya sudah mulai terputus, maka disitulah sifat setan, maka disitulah sifat iblis, maka disitulah segala sesuatu itu menjadi sumber. Ternyata kita ini menjadi sumber daripada segala dosa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lucu kan? Orang-orang mau mencari setan ke hutan-hutan sana, itu bangsa jin. Jin itu tersembunyi. Secara bahasa nama jin itu al-jin, itu namanya tersembunyi. Makanya dia sukanya ngompet-ngompet. Jangan dicari barang yang sudah ngompet. Cari yang nyata pada diri kita. Ini jin setan apa tuh, setan iblisnya ada pada diri kita nih. Ya. Karena sudah bersama di sana jin-jin itu, semuanya itu manusia itu bersifat setan. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya aku sediakan setan-setan dari kalangan jin dan manusia, dari kalangan jin dan manusia. Yakni sifat yang menjauh itu adalah setan, baik itu terjadi pada bangsa jin. Jin itu yang tersembunyi sama dengan manusia, ya cuma dimensinya halus. Itulah yang diilustrasikan sifat-sifat buruk, sifat-sifat jahat pada diri kita tuh, yang diilustrasikan oleh orang ahli-ahli gambar, ahli-ahli film tuh. Ya, jadi bertanduk, berapi, berkuku berapa itu, cakar dan seterusnya. Itu kan ilustrasinya. Ya. Padahal kenyataannya kita itu lebih parah daripada itu semuanya. Kalau kita sudah menaruh dendam, tengok aja lah. Rencana kita seperti ini, kejahatan. Coba ilustrasinya itu, kalau digambarkan itu seperti apa kira-kira, coba. Kejahatan kan? Subhanallah. Mau memperkosa, nafsu birahi, muncul macam-macam perencanaan, iri, dengki, apa itu. Kalau itu diilustrasikan sebagai gambar, bentuknya lebih teruk daripada orang yang mengilustrasikan yang ada jin ifrit yang ada di neraka, yang orang ilustrasikan itu. Bukan yang sebenarnya dia adanya pada diri kita, para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kalau mau tenang kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah menyediakan sungai di surga. Kenikmatan tuh berupanya memberikan nikmat yang banyak gitu loh. Bagaimana caranya? Fasalli, salat. Bagaimana orang yang salat? Yaitu adalah orang yang sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat zahir ada waktunya. Salat batin tidak pernah, walaupun tidur sekali kata tadi itu, yaitu adalah dia tidak pernah putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya salat daim, mendawamkan salatnya, enggak pernah putus daripada salat. Maka itu Nabi dikatakan bahwa tidurnya Nabi dari saking khusyuknya di dalam salat, karena dia enggak putus, sehingga nikmat. Tapi kalau sudah terputus, maka mulai resah, mulai bingung, mulai gelisah, mulai apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala cuma minta kau kembali aja sama aku, kau nggak usah bawa apa-apa.
Kau nggak usah bawa ibadahmu, kau nggak usah bawa amalmu, kau nggak usah bawa apa-apa, kau nggak usah bawa apa-apa, aku nggak butuh semua itu. Semua itu kan untuk kamu semuanya, kok nggak, bukan untuk Allah. Kau salatkan untuk kamu semua, kau puasa untuk kamu semua, kau haji juga untuk kamu semua. Nggak ada yang untuk Allah, itu nggak ada. Makanya datang kepada Allah itu jangan membawa apa-apa. Sudah datang aja kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan amal, diperamal oleh Allah. Itu bukan ternyata bukan hasil perbuatanmu kok, digerakkan oleh Allah semuanya kok. Yang penting kau sudah kembali kepada Allah subhanahu. Disitulah surga yang sebenarnya, disitulah kenikmatan yang sebenarnya. Malah kata orang kami itu kan ada apanya itu namanya, nikmat raja nengale Allah. Kenikmatan yang paling besar yaitu adalah ketika berjumpa kepada Allah, ketika berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak berjumpa kepada Allah, ya inilah yang terputus itu, ada setan, iblis itu sudah ada. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya gampang kita agama itu ya kenal diri. Walaupun kita bisa membaca kitab kuning sampai kitabnya sak benar, akan tetapi nggak tahu kepada dirinya, tetap resah dan bingung dalam hidupnya. Dia nggak akan berjumpa dengan Tuhannya. Dia akan hanya mencari dan tahu tentang hukum-hukumnya Tuhan, akan tetapi dia tidak tahu kepada Tuhan yang dia sembah. Tetap berantakan. Kenapa? Karena jiwa dan rohaninya masih ada, karena jasad dan rohnya ada, karena dirinya masih ada, karena nafsunya masih ada. Ya, akhirnya apa? Yang nampak di situ justru mengadakan jin setan, mengadakan makhluk. Semua diadakan yang tidak wajib ada. Padahal kita hanya tahu bahwasanya zat yang wajib al-wujud, yang wajib adanya, yaitu adalah hanya nafsiyah, hanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tidak nampak nafsiyah, maka nampak nafsu, iya kan? Nampak diri. Kalau tak nampak nafsu, yang nampak nafsiyah diri Allah yang nampak. Jin setan tak ada lagi di situ. Ya. Kita pun tak ada lagi di situ, nafsu pun tak ada lagi di situ. Yang ada hanya Allah, karena semuanya itu adalah yang menerangkan kepada Allah subhanahu, yang menerangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba pada diri kita, yang rohani kita dari Allah, yakni menyatakan Allah semuanya ini tajallinya Allah. Nafsu itu adalah tajallinya Allah Ta'ala. Orang makrifat, para bapak dan bunda sekalian, dia melihat setan, melihat iblis pada dirinya, dia hakikatnya melihat Allah. Melihat di luar sana itu dia melihat Allah, karena semuanya itu kullun min indillah, daripada Allah. Dia tidak nampak setannya, dia tidak nampak iblisnya, dia tidak nampak nafsunya, yang nampak hanya Allah, karena dia adalah zat yang wajib al-wujud. Adapun semua itu yaitu adalah tajallinya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya maksudnya? Ini kan dari satu keadaan. Cobalah, ketika dia bergejolak, keinginan bergejolak, namanya apa? Namanya nafsu. Di mana itu adanya? Coba, ketika dia terputus, namanya iblis. Di mana itu adanya? Coba. Kemudian, ketika dia menjauh, namanya setan. Di mana itu adanya? Jawab sendirilah. Ketika dia berkeyakinan, namanya iman. Di mana tuh diri adanya tuh? Ya, ketika dia bisa memilih, itu namanya akal. Tapi tadi dikatakan bahwasanya kullum min indillah, semua datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang makrifat memandangnya ini, walaupun ini seakan-akan terpencar, di situ ada sirnya, di situ ada ruhnya, di situ ada nafsunya, di situ ada jiwanya, di situ ada dahirnya, di situ ada setan, di situ ada nafsu, di situ ada. Tapi semua kalau sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada semua cerita ini. La maujudun bihaqqil Allah. Tidak ada yang wujud hak kecuali wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Maka itu, ya, kalau orang yang makrifat, dia walaupun melihat setan itu, ya hakikatnya melihat
Allah. Karena itu semuanya naskah keterangan Allah. Melihat jin yang melihat Allah, menengok nafsu yang melihat Allah, ya, apalagi melihat akal yang melihat Allah, melihat jasad apalagi, melihat rohani kita, jiwa kita apalagi, ya. Semuanya itu adalah keterangan yang menerangkan, menyatakan kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Yang Rasulnya itulah yang disebut dengan bahasa rahmat pada diri kita nih, pada alam semesta nih. Semuanya itu adalah menyatakan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini betapa nyatanya Allah nih. Coba. Tadi dikatakan bahwasanya inna syaitan lakum adu fattaidu wa adu, sungguhnya setan itu adalah musuh dan nyatakan dia sebagai musuh. Setan kan nyata kan? Coba. Nyata dia. Ketika dia sudah terputus, ketika dia sudah menjauh, jadi kita nyatakan setan itu. Tapi terlebih nyata lagi yang maha nyata ad-dhahir, yaitu adalah Allah. Karena nyata yang dilihat oleh hati maupun yang dilihat oleh mata kepala, semuanya itu adalah bukan kenyataan yang sebenarnya, akan tetapi semuanya itu adalah bayang-bayang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang maha nyata yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian keadaannya, Allah itu adalah hijab bagi makhluk. Paham? Tapi kalau tak nampak Allah, makhluk itulah yang menjadi hijab. Betapa banyaknya hijab. Diri kita jadi hijab, semua makhluk yang lahir maupun yang batin jadi hijab. Nampak setan ya setan, nampak iblis ya iblis, nampak kayu ya kayu, nampak hewan ya hewan, nampak batu ya batu, nampak api ya api. Semuanya menjadi hijab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hatimu sudah ma'rifat, maka Allah lah yang menjadi hijab kepada makhluk. Tengok hijab nih. Kalau sudah Allah nampak dengan senyata-nyatanya Allah Ta'ala, maka apa yang nampak, yang lain tak nampak. Allah jadi hijab. Memang sepatutnya Allah itu yang jadi hijab, karena Allah akbar, Allah yang maha besar. Secara logika aja, bagaimana mungkin barang yang kecil ini menjadi hijab, menjadi penutup kita sampainya kepada Allah, bisa menutup pandangan mata hati kita kepada Allah. Barang-barang yang kecil ini bagaimana mungkin? Tapi kalau Allah yang maha besar, memang masuk akal, ya, memang masuk akal kalau yang paling besar itulah yang menutupi kepada segala sesuatu. Maka itu yang sebenar-benarnya hijab, yaitu adalah zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak nampak lagi segala sesuatu, yang nampak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, damai. Kalau seandainya orang seperti ini, enak para bapak dan bunda sekalian, ya. Kalau seandainya stabil iman seperti ini, makrifat semua, nggak ada orang kelahi, ya, nggak ada orang berbuat kejahatan. Karena nggak nampak Allah, dia terputus dia, karena dia terhijab dia, karena dia jauh daripada hakikat yang maha benar nih, maka itulah ada setan tuh, maka itulah ada nafsu tuh, maka itulah ada itu, ada segala kejahatan itu, maka itulah ada segala makhluk tuh. Karena tak nampak Allah. Makanya kalau seandainya orang makrifat, tapi kita kan tak mungkin ya. Mungkin karena itu skenario-nya Allah. Kalau orang mengkaji ini semuanya, tidak akan ada orang kelahi. Sama dia nampak Allah ya semua. Tidak ada orang nak sibuk berbuat dosa, beriri, berdengki, berhasud, berdendam, berapa, tak ada. Kalau orang kenal Allah tuh, maka itu heran kan, nampaknya alim gitu kan, pintar, baca kitab dimakan, kitab-kitab dimakan, tapi sifatnya, Masya Allah, kenapa enggak kenal Allah, enggak nampak Allah, yang nampak dirinya, yang nampak akhirnya masuklah setan, awak dia pun jadi setan, awak dia pun jadi iblis. Coba, akhirnya perkembangannya kan jadi binatang, jadi sapi, jadi harimau, jadi apa? Makanya itu kan suruh potong kan, pasal di rabbika wanhar, maka berkorbanlah. Yang dalam diri kita nih yang harus dikorbankan nih, ya, yang harus disembelih itu macam-macam binatang yang ada di dalam diri kita ini, itu semuanya harus dipangkas habis.
Ya, kalau kita nak berkorban itu syariatnya ya potong binatang, simbol. Syariat itu kan tanda, simbol. Jangan berhenti sama tanda itu. Emang orang kemah itu berhenti di tanda, ya tak sampai lagi tujuan. Ya. Makanya apa yang dilakukan setiap syariat yang diperintahkan Rasulullah, syariat yang mulia itu ada hakikatnya. Karena hakikat itu daripada ma'rifatnya. Jadi kembali kepada diri, semuanya ini kan ada pada diri ini, ya. Maka itu kembali kepada anjuran yang di kitab tadi, bahwasanya jangan sampai kita bergerak kemanapun, beraktivitas, kita melihat, mendengar, ya, jangan pernah lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, macam-macam yang masuk. Maka nafsu akan muncul, setan akan muncul, iblis akan muncul, segala sifat-sifat yang buruk, binatang, semuanya akan muncul pada diri kita. Dan itu semuanya harus dipotong habis. Fasalli, salat. Salat itu kan sambung kepada Allah ini, dzikir ini. As-salatu lidzikri. Ya, dzikir itu bukan yang sekedar ingat. Ingat kepada yang tidak dikenal itu tidak mungkin. Ingat namanya doang. Kalau ingat namanya doang, tabrakan kita di jalan, kelahi kita. Tapi kalau ingat kepada yang dikenal, nah itulah kenikmatan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kalau orang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatnya bukan pada dirinya, akan tetapi ingat pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni dirinya sudah berada di dalam dirinya Allah Subhanahu, berada di dalam dirinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatnya itu di dalam zatnya. Paham? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya keterangan ini sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Akan tetapi bagi hati yang tertutup, payah terimanya. Apalagi sudah ada penilaian negatif. Itu kan kalau sudah ada penilaian negatif, dia kebenaran tak akan masuk. Tak akan masuk. Dia Abu Jahal itu sudah jadi tetangga Nabi. Tapi karena ada hati, menaruh hati yang tak enak, dia tak akan masuk. Wah, kalau Ustaz ini katanya muter-muter macam ini, memang. Mudah-mudahan semakin semangat, tambah ke depan tambah semangat. Mudah-mudahan yang terpenting, pintu ma'rifat pada bapak dan bunda sekalian dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini hanya mengantarkan ke pintu saja. Ya, yang masuk sendiri masuklah. Kalau bunda sekarang apa nih? Saya cuma mengantarkan ke pintu. Kalau bunda tak mau masuk, ya udah sampailah di pintu itu. Ya. Tapi semuanya itu adalah karena kehendak Allah. Karena kata Nabi, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal dengan Tuhanku karena pengenalan Tuhan, karena pengenalan Tuhanku. Makanya jangan dinafsuin. Kalau semakin nafsu dia semakin jauh dia. Takkan nampak. Ya. Yang penting disyukurin. Apa yang kita dapat yang disyukurin. Kita bisa bergabung dengan hal-hal yang baik ini sudah disyukurin. Maka di situ Allah akan menambahkan, la in syakartum la azidannakum. Ya. Bagi siapa yang bersyukur maka aku akan menambah nikmatku. Nikmat ini kan nikmat ilmu, nikmat kepahaman, nikmat makrifat. Itulah puncak daripada kenikmatan. Sehingga hakikatnya kita rasakan. Ya, disyukuri saja, alhamdulillah. Walaupun nggak paham-paham kayak motor-motor, alhamdulillah. Bisa mendengarkan saja daripada orang yang tidak mau berjalan. Ya, tapi terima kasihlah ada yang komen itu, awas tersesat katanya. Iya, orang kalau nggak pernah tersesat para bapak dan bunda sekalian, berarti kan itu orang berjalan. Ya, kalau tak jalan sama sekali, itu tak tahu kan tersesat. Yang jelas dia sudah tersesat, cuma nggak berjalan. Ya, kalau tak berjalan sama sekali, itu sudah jalan tersesat bunda. Ya, artinya tak nampak. Kalau orang sudah berjalan seperti ini, orang sudah mengkaji seperti ini, baik tarekat, hakikat, ma'rifatnya, maka itu sudah namanya, walaupun jatuh bangun, itu masih ada harapan. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya, terserah mabuk tarekat. Ya, syariat aja nggak ngerti. Syariat itu sudah kita lakukan, bukan salat sudah, puasa sudah, ya, tahu hukum orang berbini, berlaki. Tahu macam-macam mencucikan najis secara zahir kan, cuma kan tinggal bagian hakikat. Mana yang tidak ditahu? Banyak sudah yang tahu, paling seluk-beluknya aja. Ya, baik yang kita tidak ketahui itu sambil belajar. Ya, kalau sudah kita tahu kepada Allah yang punya hukumnya, kepada hukumnya gampang. Paham? Kalau kita belajar kepada
Allah Subhanahu wa taala, istilahnya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepada hukumnya Allah itu akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Karena hati sudah bersama Allah, maka Allah lah yang memudahkan, Allah lah yang memberitahu. Kita ini kan tak tahu. Khawatirnya kalau bunda yang dirahmati Allah selama ini, kita tahu kan dengan diri kita kan. Makanya semakin tahu kita semakin keras hati, semakin gondok sama orang, semakin benci sama orang. Padahal kita banyak ilmu nih. Semakin serakah kita, ya, semakin ambisi kita, ya, semakin dongkol kita, semakin iri, semakin ujub, semakin sum'ah, semakin sombong kita. Kalau sudah banyak yang tahu kan, kenapa yang kita ketahui itu hukumnya, tapi kita nggak kenal kepada yang punya hukum itu. Itu masalahnya. Kalau sudah kenal semuanya kepada Allah, nggak ada lain selain Allah. Macam mana nengok setan pun dia tetap aja melihat Allah, nengok iblis pun tetap melihat Allah, nengok jin pun dia tetap melihat Allah, nengok nafsu pun dia tetap melihat Allah, karena semuanya itu adalah tajallinya Allah. Tajallinya Allah Subhanahu wa taala, semuanya daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Jadi kita bersama Allah baik semuanya tuh, walaupun buruk itu jadi apa namanya tuh, pupuk tuh, katanya kan dari kotoran tuh. Tapi ketika orang yang ahli ilmu dia melihatnya, maka justru kotoran itu jadi yang bermanfaat, jadi yang bermanfaat, jadi pupuk, ya kan? Jadi macam-macam bisa digunakan, habisnya jadi padi, jadi ubi, jadi apa, semua tanaman-tanaman dari kotoran itu sehingga bisa lagi dikonsumsi oleh orang. Nah itu kalau orang sudah tahu ilmunya. Tapi kalau tak tahu ilmunya, kotoran jadi kotoran, tetap sampai kapanpun jadi kotor, sampai kapanpun jadi kotoran. Demikian juga pada diri kita. Ya, walaupun melihat keburukan, walaupun melihat apa, semuanya itu ada hikmahnya, karena tidak ada keburukan yang tidak menampilkan yang tidak ada kebaikannya, dan juga sebaliknya tidak ada kebaikan yang tidak nempel keburukannya, tergantung bagaimana kita melihatnya. Orang sholat aja bisa dibilang celaka kok sama Allah, padahal sudah baik kok dahirnya. Tapi kok masih dibilang celaka sama Allah? Artinya itu sudah baik secara dahirnya. Tapi ternyata di situ ada keburukan. Akan tetapi tetap yang hak itu ya tetap hak, yang batil itu adalah tetap batil. Artinya kalau sudah kepada Allah, kembali kepada Allah, maka yang lain tidak itu yang dimaksud suci. Ya. Suci itu sudah nggak ada lagi, yang ada hanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Taubat itu maknanya kan kembali kan, secara bahasa kan kembali kepada Allah. Cuma di dalam maknanya, tafsirnya itu makna depak tuh kembali ke jalan kalau cuma kembali ke jalan Allah ya masih mending lah. Tapi tujuannya kembali ke jalan Allah itu kembali kepada Allahnya yang menjadi tujuan. Makanya kembali kepada Allah, itu makna taubat. Kalau kita taubat astagfirullahaladzim, tapi tak tahu jalan kembali pun mau kemana kembali, ya istighfar saja, besok balik lagi. Dan taubat namanya taubat sambal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di konteks ini bagaimana ini mengekalkannya. Ini tidak akan bisa kalau kita tidak ada mahabbah dan mujahadah. Ya, harus mesti ada kesungguhan, tapi jangan bersama diri. Ya, apalagi kalau orang namanya baru salik, baru belajar, itu mesti ada kesungguhan, manjad dawajada. Itu katanya semboyannya para santri. Biasanya itu barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Tapi kalau anteng aja, ya, dia tidak menjaga, tidak murakabah, paling tidak untuk perkembangannya yaitu adalah bagaimana zikrullah dan tafakkur, zikir dan pikir. Itu loh. Biar Allah mengamalkan apa yang kita sudah ada ini, kita amalkan. Dan di situ Allah akan berikan ilmu yang belum kita ketahui. Makanya kata Nabi, mayya'lamu ilman, barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, warasallahu ilma malam ya'lam, maka dia akan diwariskan ilmu malam ya'lam, ilmu yang belum diketahui. Dia masuknya nanti melalui ladunni, ya, asalkan ada gurunya, dia masuknya melalui ladunni.
Data laduni itu kan ada pada tiap-tiap diri manusia semuanya. Sama diri kita, sama bunda itu semuanya ada kok. Cuma kan lagi tertutup dengan jin setan, dengan hawa nafsunya, dengan dirinya, tertutup semuanya itu, makanya nggak terbuka. Ya. Makanya amalkan dan disyukuri, zikir dan tafakkur itu jalannya. Maka dia akan terbuka, nanti akan Allah wariskan secara langsung. Paham ya? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ilhamkan ke dalam hatimu. Cuma kalau ada guru karena masih ragu-ragu, dia harus ditanyakan kepada guru, harus ditanyakan kepada, ya, karena yang suara khatir itu ada khatir daripada setan, ada khatir daripada malaikat, ada yang memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum kenal kepada Allah, bagaimana mengatakan daripada Allah? Tetaplah daripada setan tuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari malaikat, mencari setan, cari iblis, cari apa tuh semuanya ada pada diri. Gak usah cari kemana-mana, gak usah cari ke pokok-pokok besar, gak usah membayang-bayangkan bagaimana kenyataannya malaikat. Karena kita tuh kan percaya kepada Allah, kan percaya kepada malaikat kan. Nyata malaikat itu nyata. Ya, wajib diketahui Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik. Nah itu kan, itu adanya pada diri kita tuh ada dia. Masa Allah mau suruh meyakini tapi barang yang tidak nyata kan? Berarti kita menuduh Tuhan itu bodoh berarti. Iya kan? Kita suruh meyakini, kita suruh mengimani sesuatu yang tidak nampak. Sama seperti setan tadi, kita disuruh waspada untuk adalah musuhmu. Masa kita itu disuruh melawan yang tidak nampak? Semua itu nampak, tapi bagi orang yang buta ya tak nampak lah. Hatinya yang buta, matanya melek macam ikan asin, tapi tengok ikan asin tuh melotot mata dia, tapi apa yang nampak sama dia? Tak nampak dia tuh. Walaupun mata melotot ikan asin, ikan kering, ya kan jadi ikan asin. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini nampak nih. Malaikat nampak, ya, setan nampak, iblis nampak, nafsu nampak, akal nampak, hati nampak, jiwa nampak, ruh nampak, semuanya itu barang nampak kok. Cuma karena hatimu yaitu adalah tertutup, maka itu semuanya dianggap gaib. Mustahil Allah itu menyuruh kita mengimani, mempercayai sesuatu yang tidak nampak. Nah, tapi semuanya itu yaitu adalah leburnya, gaibnya itu hanya kepada Allah, yakni takluknya hanya kepada Allah. Ya, makanya kita itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berlindung kepada Allah, artinya kita berdiri bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang lain sudah tak nampak. Maka itu segala sesuatu itu adalah menjadi tidak nampak pada kezahiran Allah, pada kezahiran zatnya. Ya. Sesuatu itu bisa nampak karena kegaiban zatnya. Kalau sudah tak nampak zatnya, maka yang lain nampak. Paham? Sebaliknya, kezahiran Allah itu yaitu adalah ada pada kegaiban hamba, kegaiban hambanya atau pada kegaiban makhluknya. Artinya kalau mau nampak zatnya Allah, hancurkan segala sesuatu itu. Hancurkan dirimu, nafsumu hancurkan, dahirmu hancurkan, setan jinnya hancurkan, semua nafsunya dihancurkan, rohmu dihancurkan, jiwanya hancurkan, sirnya dihancurkan. Maka kalau sudah hancur segala sesuatu itu hancur, kullu syai'in halik illa wajhah, maka yang nampak kekal abadi, wa rabbuka dzul jalali wal ikram. Mudah-mudahan terbuka semuanya. Amin Allahumma amin. Orang berjalan kepada Allah itu bukan nak mencari kesaktian, bukan nak mencari mak terbang-terbang, bukan nak mencari Allah. Tujuannya manusia itu kepada Allah. Ya, bukan mau mencari kehebatan-kehebatan, bukan mencari apa-apa. Karena manusia itu lemah. Nanti kalau sudah diperkuat oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah kepada makhluknya, kepada dirinya, kepada yang lain, yaitu urusan Allah, bukan urusan kita. Paham? Yang penting kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah istilahnya menggunakan kita, yaitu Allah menjadi orang yang terbang, yaitu urusan Allah.
Tapi kalau kita merasa ada kita di situ, ya setan jadinya kan. Kalau Allah mempergunakan kita menjadi orang yang kebal, ya itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kalau Allah menjadikan kita orang yang nampak sakti mandraguna sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para nabi nampak kekeramatan, nampak kemujizatan, itu di luar kita. Paham? Kita tidak mencari itu. Kalau kita mencari itu, kita tidak akan sampai kepada Allah. Makanya banyak orang yang berjalan kepada Allah hanya jadi dukun kan, justru tersesat dia, makin tersesat, dan sulit lagi untuk dibenerin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita itu yaitu adalah kepada Allah. Makanya ketika tujuan kita sudah sampai, maka disitulah puncak kenikmatan. Akan tetapi sebaliknya, kalau tujuan kita mengatakan tujuannya kepada Allah, akan tetapi salah jalan kita, sampainya itu adalah salah, ya tidak ada ketenangan di sana. Bunda mau ke rumah saya, sampai juga, tapi ternyata bukan ke rumah saya, sampai ke daerah lain. Walaupun sampai itu kan, tapi tidak sebagaimana sampai yang dituju kepada alamat yang dituju, ya tidak ada ketenangan di sana. Ya, itu secara zahir aja nggak bisa tenang kan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.